Anda tahu, ada satu momen yang sangat spesifik menjelang Hari Raya Lebaran. Momen saat Anda sedang duduk di ruang tamu keluarga besar. Atau mungkin di restoran yang bising gitu ya, untuk buka puasa bersama terakhir di penghujung Ramadan ini. Nah iya, bener banget. Wangi opor ayam, rendang, atau hidangan manis tercium dari dapur, suara tawa kerabat bersahutan di sekitar Anda. Anak-anak kecil berlarian melintasi karpet kan. Betul, semuanya tampak sempurna, meriah, dan persis kayak gambaran ideal sebuah hari raya. Tapi tiba-tiba Anda merasa seperti ada sebuah tombol daya di dalam kepala Anda yang perlahan-lahan dimatikan. Rasanya kayak layar ponsel yang perlahan meredup gitu ya. Dari yang tadinya terang benderang menjadi abu-abu, terus akhirnya benar-benar gelap gulita. Wah, analogi yang pas. Secara fisik, tubuh Anda masih duduk tegak di sofa tersebut kan? Anda masih tersenyum mekanis, masih mengangguk saat paman atau bibi Anda menceritakan kisah masa lalu mereka. Untuk yang ke-10 kalinya mungkin. Iya, persis. Tapi secara mental, Anda sudah pulang sejak 1 jam yang lalu. Pikiran Anda sudah melayang ke kamar tidur Anda yang sepi, bantal yang dingin, dan ketenangan yang absolut. Dan masalahnya di sini, bagi banyak dari kita, terutama generasi muda yang sangat sadar akan tuntutan sosial ya, perasaan lelah ini sering disusul oleh beban yang jauh lebih berat. Maksudnya, rasa bersalah itu ya? Bener banget, rasa bersalah. Kita mulai menghakimi diri sendiri kan? Kita merasa kurang bersyukur, masih punya keluarga, merasa kurang peduli. Atau bahkan sampai menuduh diri sendiri kurang iman karena tidak bisa menikmati momen silaturahmi yang seharusnya penuh berkah ini. Ya, dan beban psikologis dari rasa bersalah itu justru bertindak sebagai parasit. Dia menghisap habis sisa-sisa energi yang masih Anda miliki. Siklus hukuman mandiri yang sangat melelahkan ya. Dan itu seringkali merusak esensi kedamaian dari hari raya itu sendiri sih. Sangat merusak. Itulah mengapa diskusi mendalam kita kali ini punya satu misi yang sangat-sangat penting menjelang hari kemenangan besok. Kami ini membantu Anda memahami kapasitas energi sosial Anda, Mengurai apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh dan otak Anda tanpa rasa bersalah sama sekali. Betul sekali. Harapannya, silaturahmi Lebaran besok lusa bisa Anda jalani dengan damai, penuh empati, tidak saling menghakimi, dan pastinya tidak menggurui satu sama lain. Dan semua yang kita bahas ini berdasar pada dokumen riset yang sangat komprehensif. Judulnya, Materi 18, Social Battery Habis Saat Ramadan, Kenali Kapasitas Energi Sosialmu. Ya, dokumen ini esensial banget karena tidak sekedar memberi tips kosong. Ini memadukan neuroscience, temuan jurnal internasional, sampai ke konteks budaya komunal di Indonesia. Sangat relevan dengan kondisi kita. Oke, mari kita bedah ini bersama-sama. Kita mulai dari akar paling fundamental nih. Mengapa di sebuah acara kumpul keluarga, ada kerabat yang bisa meledak-ledak penuh energi ngobrol dari pagi sampai malam? Sementara yang lain merasa napasnya sesak dan ingin cepet-cepet nyari alasan untuk pulang gitu kan. Iya, persis. Kenapa bisa beda bumi dan langit begitu? Kunci pertamanya adalah kita harus membuang jauh-jauh stigma usang yang menyamakan kelelahan bersosialisasi dengan sifat antisosial atau ketidaksopanan. Oh, jadi itu bukan berarti mereka nggak sopan ya? Sama sekali bukan. Realitasnya berakar pada cetak biru biologi dan kimia otak kita masing-masing. Mari kita letakkan otak seorang ekstrovert dan introvert di bawah mikroskop neuroscience. Menarik, apa yang kelihatan di sana? Literatur menunjukkan kalau otak ekstrovert itu dirancang dengan infrastruktur yang sangat kaya akan reseptor dopamin. Dopamin, hormon kebahagiaan itu ya? Betul. Dopamin ini bertindak sebagai semacam mata uang kesenangan dan penghargaan di dalam sistem saraf pusat kita. Tunggu dulu. Kalau reseptornya banyak, berarti mereka butuh mata uang yang jumlahnya masif juga dong untuk sekedar merasa puas? Nah, mekanismenya persis seperti itu. Otak mereka itu menyerupai mesin besar yang haus bahan bakar. Jadi butuh keramaian untuk ngisi bahan bakarnya? Ya. Interaksi sosial yang dinamis, keramaian ruang tamu saat lebaran, suara tawa yang bersautan,
Itu semua adalah kucuran dopamin tingkat tinggi buat mereka. Wah, semakin riuh lingkungannya, semakin mesin mereka terakselerasi dan mereka merasa hidup gitu ya. Tepat sekali. Tapi di sisi lain spektrumnya nih, otak introvert memiliki sensitivitas dopamin yang sangat ekstrim. Oh, maksudnya mereka gampang kewalahan. Bener, kucuran dopamin yang sama justru membanjiri sistem mereka, yang mana memicu respons kewalahan dan kecemasan, bukan kesenangan. Terus kalau bukan dopamin, energi mereka dari mana? Sebagai gantinya, sistem syaraf introvert itu bergantung pada jalur kimiawi yang sepenuhnya berbeda, yaitu asetilkolin. Asetilkolin? Saya agak asing nih dengan istilah medis ini. Kalau dopamin bisa kita ibaratkan sebagai hormon pesta kembang api, apakah asetilkolin ini kebalikannya? Bisa dibilang begitu. Kayak semacam hormon selimut hangat di malam hujan gitu. Wah, analogi yang sangat elegan. Iya, asetilkolin memang memfasilitasi rasa kesejahteraan yang tenang, meditatif, dan terpusat ke dalam. Berarti ini yang bikin mereka betah baca buku berjam-jam ya? Betul, ia mengalir deras saat Anda membaca buku sendirian, merenung, atau sekedar menatap hujan dari balik jendela. Tapi, ada kelemahannya. Apa tuh kelemahannya? Cadangan kimiawi ini terbatas banget jika dihadapkan pada paparan sosial terus-menerus. Laporan empiris dalam dokumen kita menyoroti angka yang sangat spesifik. Seberapa spesifik? Bagi mayoritas individu yang bergantung pada asetilkolin, energi ini akan habis terkuras setelah sekitar 2 jam 20 menit interaksi sosial tanpa henti. Tunggu, ini sangat presisi loh. 2 jam 20 menit. Iya, secara rata-rata sekitar segitu. Berarti kalau acara kumpul keluarga dimulai jam 10 pagi, pada jam setengah 1 siang, secara biologis tangki bahan bakar mereka udah kosong melompong dong. Habis total. Dan ada satu istilah teknis lagi dari catatan sumber kita. Otak introvert disebut memiliki aktivasi kortikal basal yang lebih tinggi sejak awal. Aktivasi kortikal basal, maksudnya gimana tuh? Apakah ini berarti bagian otak yang memproses informasi selalu dalam keadaan menyala, bahkan saat mereka diam? Bayangkan mesin mobil yang menyala dengan hitungan RPM yang sangat tinggi, padahal mobilnya cuma diparkir di garasi. Oh wow, boros energi banget dong. Banget. Itulah aktivasi kortikal basal yang tinggi. Bagian korteks mereka yang mengurus pemrosesan informasi rumit, kepekaan terhadap lingkungan, itu sudah sangat aktif secara default. Jadi pas mereka masuk ke ruang tamu yang isinya 20 anggota keluarga, otak mereka nggak sekedar merekam suara ya? Nggak cuma itu. Otak mereka memproses nada bicara si paman, menganalisis bahasa tubuh si bibi, dan memikirkan struktur kalimat terbaik untuk ngejawab pertanyaan soal kerjaan. Beban komputasinya luar biasa masif dong. Ini bikin semuanya masuk akal sih. Iya kan? Sangat logis secara biologis. Berarti ekstrovert itu ibarat panel surya canggih ya. Mereka harus dijemur di bawah terik matahari keramaian supaya baterainya terisi penuh sampai 100%. Benar. Terus kalau introvert? Nah, kalau introvert itu persis kayak ponsel cerdas kita, tapi dengan puluhan aplikasi berat yang berjalan tersembunyi di latar belakang. Karena mesinnya udah beroperasi di RPM tinggi, baterainya cepat panas dan terkuras. Analogi yang sangat akurat. Satu-satunya cara biar ponsel ini nggak mati total adalah dengan mengisolasinya, mencoloknya ke stop kontak sendirian di ruangan yang sepi dan gelap kan? Dan ingat, pengurasan baterai ini bukan sekedar metafora psikologis belaka loh. Oh ya? Ada bukti fisiknya? Ada studi experience sampling yang memvalidasi ini dari Universitas Helsinki. Mereka nggak cuma nanya ke partisipan apakah Anda lelah. Terus gimana cara mereka ngukurnya? Mereka melacak aktivitas partisipan secara real time selama berminggu-minggu, pakai gawai khusus. Datanya menunjukkan korelasi kausal yang jelas. Korelasi seperti apa tuh? Lonjakan aktivitas sosial dan keramahan di satu titik waktu secara konsisten memprediksi munculnya kelelahan fisik dan mental yang luar biasa tajam 2 hingga 3 jam kemudian. Luar biasa. Sains membuktikan kalau menjadi sosial secara harfiah membakar kalori dan energi kognitif kita ya? Betul sekali. Jadi kalau secara biologis batasan kita sudah sejelas ini di hari biasa, mari kita bawa konteksnya ke momen saat ini. Apa yang sebenarnya terjadi pada otak dan tubuh kita selama sebulan puasa ini, sampai puncaknya di hari Lebaran nanti. Disinilah kita berhadapan dengan fenomena sosiologis yang sering disebut efek Ramadan. Mengapa silaturahmi di periode ini terasa kayak maraton lari halang rintang yang ekstrim buat sistem saraf kita? Karena secara kultural,
ritme hidup kita mengalami transformasi yang radikal. Terjadi yang namanya ledakan overcommitment. Overcommitment? Kayak jadwal yang tiba-tiba padat gitu ya? Iya, jadwal akhir pekan yang biasanya Anda gunakan untuk istirahat di kamar, tiba-tiba diakuisisi oleh undangan bukber dari teman SD, SMP, SMA, rekan kantor. Belum lagi sholat tarawih bergiliran, mengepak barang untuk mudik. Sampai menembus kemacetan berjam-jam ya? Untuk memahami dampaknya, kita harus melihat temuan studi tahun 2026 di jurnal Nature Scientific Reports dari dokumen kita. Ada temuan apa di situ? Studi ini menyingkap sebuah paradoks yang sangat tajam sih. Paradoks yang seperti apa? Apakah ada konflik antara niat ibadah dan realita di lapangan? Tepat. Secara umum, partisipan melaporkan penurunan pada tingkat distres mental, seperti depresi selama bulan puasa. Masuk akal sih, karena ibadah kan ngasih jangkar kedamaian spiritual ya. Betul. Tapi, dan ini paradoksnya ya, skor kualitas hidup subjektif mereka justru anjlok ke titik yang lumayan mengkhawatirkan. Loh, kenapa bisa gitu? Stresnya turun, tapi kualitas hidupnya merasa turun juga. Mekanismenya terjadi karena adanya disonansi kognitif. Di satu sisi, tubuh dan jiwa mereka mendambakan ketenangan spiritual dari puasa. Tapi di sisi lain realitanya beda ya. Iya, realita memaksa mereka memikul lonjakan beban kewajiban sosial yang sangat menekan. Mereka terjebak dalam pusaran ekspektasi orang lain. Ditambah lagi mesin biologis kita sedang dalam kondisi tidak optimal ya saat puasa. Kita kurang minum, kurang asupan gizi di siang hari. Bener banget. Dan ada studi pada mahasiswa kedokteran di Irak, di dokumen kita, yang mencatat angka mencengangkan nih. Angka berapa tuh? 90,1% dari mereka mengalami gangguan tidur yang parah selama periode Ramadan ini. 90%. Wah, itu hampir semuanya dong. Ritme sirkadian yang hancur ini pasti jadi katalis utama meledaknya emosi kan? Pasti. Ketika Anda bangun jam 3 pagi untuk sahur, menahan kantuk di siang hari, dan tidur larut karena aktivitas malam, fase tidur REM Anda terpotong. Fase REM, Rapid Eye Movement itu ya? Betul. Padahal REM inilah yang mencuci racun kognitif dari otak kita. Kurang tidur kronis ditambah puasa belasan jam, itu langsung melumpuhkan korteks prefrontal. Korteks prefrontal itu bagian otak yang meredam amarah dan menjaga kesabaran kita, bukan sih? Iya, benar. Dan konteksnya di Indonesia sendiri, riset terhadap 431 orang dewasa membuktikan sesuatu yang menarik. Apa itu? Stres akibat perombakan aktivitas harian ini secara signifikan memicu emotional eating saat berbuka. Oh wow, jadi ketidakmampuan tubuh memproses stres sosial bermanifestasi jadi pelampiasan kalori pas buka puasa ya? Balas dendam nih ceritanya. Iya, balas dendam ke makanan. Tapi, mari kita mainkan peran Devil's Advocate sebentar nih. Saya bisa membayangkan generasi paman, bibi, atau kakek nenek kita dengar penjelasan ilmiah ini dan merespon dengan senyum sinis. Pasti bilang anak muda sekarang manja ya. Persis. Mereka mungkin akan bilang, alasan aja. Zaman kami dulu silaturahmi lebaran jalan kaki keliling 3 desa dari pagi sampai malam. Nggak ada tuh yang mamanya mengeluh baterai sosial habis. Iya, itu sering banget kita dengar sih. Di masyarakat komunal kita, ada stigma berat yang dicatat oleh artikel IDN Times di sumber kita nih. Menolak kumpul keluarga otomatis dicap sombong, asosial, atau kurang iman. Gimana sains ngerespons friksi antar generasi ini? Pandangan romantis tentang masa lalu itu seringkali melupakan perubahan konteks lingkungan yang drastis. Generasi terdahulu kan bersosialisasi di dunia yang tidak terhubung secara digital 24 jam sehari. Oh iya. Dulu nggak ada grup WhatsApp keluarga yang bunyi terus-terusan. Benar, hari ini otak kita sudah dibombardir oleh ribuan stimulasi dari media sosial, email kerjaan, dan notifikasi sejak kita buka mata. Kapasitas pemrosesan kita udah terkuras sebelum kita bahkan melangkah keluar rumah ya. Betul sekali. Selain itu, sains psikologi modern akhirnya ngasih kita kosakata untuk menjelaskan penderitaan diam-diam yang sebenarnya juga dirasakan oleh generasi masa lalu. Jadi dulu mereka juga capek, tapi nggak tahu sebutannya apa gitu. Iya, mereka terpaksa menekannya karena ketatnya norma sosial saat itu. Kelelahan fisiologis itu bukanlah kecacatan karakter moral. Wah, sangat melegakan mendengarnya. Tapi menyadari batasan baterai neurobiologis ini memunculkan dilema diagnostik baru nih bagi pendengar kita. Dilema seperti apa tuh?
Menghindari keramaian atau diam di pojokan seringkali langsung disalahartikan secara medis sebagai social anxiety atau kecemasan sosial. Oh, self-diagnosis ya? Betul. Banyak orang terburu-buru mendiagnosis dirinya sendiri. Padahal, dokumen kita secara tegas menarik garis batas antara keduanya. Gimana kita bisa membedakan mana yang sekedar kelelahan wajar dan mana yang butuh perhatian klinis serius? Perbedaan krusialnya itu terletak pada akar emosinya. Apakah itu sekedar kehabisan tenaga atau ditenagai oleh ketakutan intens? Bisa kasih contoh bedanya? Kalau Anda hanya memiliki baterai sosial yang sedang rendah, pada dasarnya Anda merasa nyaman dan menikmati percakapan saat acara dimulai. Jadi awalnya ketawa lepas gitu ya sama sepupu? Iya, santai aja awalnya. Namun lambat laun, Anda merasa daya Anda terkuras, kayak mobil kehabisan bensin. Setelah Anda mengasingkan diri selama 1 atau 2 jam, energi itu pulih sepenuhnya. Dan habis itu siap berinteraksi lagi. Benar. Sebaliknya, social anxiety didorong oleh teror dan antisipasi negatif. Bahkan bukan cuma saat acaranya berlangsung kan? Otak mereka udah membunyikan alarm ancaman jauh sebelum mereka tiba di lokasi pertemuan. Persis banget. Berminggu-minggu sebelum Lebaran, mereka sudah ngalamin jantung berdebar, keringat dingin, dan ketakutan irasional akan dihakimi. Takut ditertawakan atau mempermalukan diri sendiri di depan keluarga gitu ya? Betul. Dan bagi penderita kecemasan sosial, bersembunyi sendirian di kamar itu tidak berfungsi sebagai stasiun pengisian daya yang memulihkan loh. Oh iya? Terus fungsinya apa dong? Kesendirian itu cuma ngasih kelegaan instan dari kepanikan, tapi ketakutannya tetap mengintai. Nah, untuk benar-benar memetakan kapasitas energi kita sehari-hari dengan empati, komunitas psikologis memperkenalkan sebuah perangkat konseptual yang sangat berlian. Apa namanya? Namanya Spoon Theory atau teori sendok, ciptaan Christine Miserandino. Wah, ini dia. Ini adalah bagian favorit saya dari seluruh riset kita nih. Awalnya Spoon Theory ini kan dirancang untuk menjelaskan kelelahan pada pasien penyakit kronis ya. Iya, awalnya untuk penyakit autoimun. Tapi aplikasinya sangat sempurna untuk mengukur energi sosial saat Ramadan dan Lebaran. Mari kita gunakan kacamata empati dari teori ini. Boleh, silakan. Bayangkan ketika Anda bangun di pagi hari Lebaran, Anda diberikan jatah 10 buah sendok di tangan Anda. Nah, sendok-sendok ini adalah representasi fisik dari mata uang energi kognitif dan emosional Anda untuk hari itu. Dan mekanismenya adalah setiap aktivitas spesifik, sekecil apapun, akan menagih pembayaran menggunakan sendok tersebut. Mari kita simulasikan realitanya nih. Anda bangun kurang tidur di pagi buta untuk mandi dan bersiap-siap. Serahkan 1 sendok. Terus harus menembus kemacetan lalu lintas menuju lokasi sholat Id. Serahkan 2 sendok. Lalu Anda tiba di rumah nenek nih. Baru 10 menit duduk, paman Anda dari seberang ruangan setengah berteriak menanyakan pertanyaan mematikan. Kapan lulus? Atau kapan nikah? Kapan nambah anak? Wah, itu klasik banget. Klasik dan menguras energi. Anda kan harus tersenyum, menahan emosi, dan meracik jawaban diplomatis yang sopan. Itu menuntut energi kognitif yang masif. Serahkan 3 sendok sekaligus. Belum lagi suara bising obrolan berlapis-lapis dan panasnya ruangan ya. Betul. Dan tanpa Anda sadari, pada jam 1 siang, Anda melihat tangan Anda dan menyadari, 0 sendok tersisa, habis. Metafora visual ini benar-benar merubah cara kita memproses realitas sosial sih. Seseorang kan tidak bisa memaksa memberikan energi kalau alat tukarnya sudah habis sama sekali. Inilah aplikasi empatinya. Jika besok siang Anda melihat keponakan Anda, sepupu Anda, atau bahkan anak Anda sendiri, tiba-tiba menyingkir dari pusat keramaian, duduk menyendiri di teras sambil pakai earphone gitu ya. iya, mari kita hentikan kebiasaan lama kita yang langsung melabeli mereka tidak sopan atau dibilang generasi menunduk. Setuju. Lewat kacamata Spoon Theory, kita bisa melihat realita yang sebenarnya. Mereka sekedar sudah kehabisan sendok. Tidak ada niat jahat, tidak ada kebencian pada keluarga ya. Konsep ini secara instan mengubah respons kita dari menghakimi menjadi memahami dengan penuh kasih. Betul. Menjadikan konsep energi mental yang tak terlihat menjadi sebuah objek fisik yang bisa dibayangkan. Sangat membantu menjembatani celah empati antar generasi. Namun pemahaman saja tidak cukup tanpa tindakan nih.
Pertanyaan terbesarnya untuk Anda yang sedang mendengarkan ini, yang besok pagi sudah harus terjun ke medan pertempuran Lebaran adalah... Gimana strategi bertahannya? Persis. Bagaimana kita bisa mengarungi lautan interaksi ini tanpa kehabisan sendok di pertengahan hari? Sumber riset kita memberikan panduan navigasi yang sangat aplikatif. Strategi pertahanan pertama adalah energy budgeting atau penganggaran energi presisi. Sama ketatnya kayak ngerencanain pengeluaran keuangan bulanan gitu ya? Benar banget. Anda harus mengaudit masa depan dekat Anda. Jika Anda tahu bahwa besok sore ada acara open house keluarga dari pihak ayah yang sejarahnya selalu ricuh. Penuh dengan pertanyaan invasif ya? Iya, dan secara historis selalu menguras minimal 5 sendok energi Anda, maka Anda wajib melakukan penghematan ekstrim di pagi harinya. Oh, jadi dijatah gitu ya sendoknya? Betul. Jangan menjanjikan diri untuk ikut rombongan keliling rumah tetangga yang tidak terlalu Anda kenal. Prioritaskan kemana sisa mata uang energi Anda akan dialokasikan. Masuk akal, namun menerapkan ini membawa kita pada tantangan yang paling mengerikan di budaya komunal Indonesia nih. Apa tuh? Menetapkan batasan. Iya, boundaries. Di dokumen kita ada wawasan mendalam dari pakar kerentanan, Bramy Brown. Ia menegaskan, orang-orang yang penuh kasih meminta apa yang mereka butuhkan. Mereka berkata tidak ketika perlu karena batasan mereka menjauhkan mereka dari kebencian terpendam. Kutipan yang sangat indah secara filosofis ya. Tapi, mari kita membumi ke realitas ruang tamu keluarga Indonesia. Berkata tidak atau pamit pulang duluan ke tetua itu sering dianggap sebagai deklarasi perang dingin keluarga loh. Haha, iya bisa jadi bahan omongan sebulan itu. Terus gimana panduan riset kita menyarankan penerapan batasan ini tanpa bikin kita dicap sebagai anak durhaka? Kuncinya adalah membungkus asertivitas dengan bahasa kelembutan yang sangat menghormati hierarki sosial kita. Riset kita menyertakan template kalimat yang dirancang khusus nih. Template untuk melewati radar ketersinggungan budaya ya. Gimana contohnya? Alih-alih menolak undangan atau pamit dengan alasan yang terkesan menghindari mereka, bingkailah batasan Anda dengan batasan waktu yang disepakati sejak awal kedatangan. Oh, diomongin di awal ya. Kayak gimana tuh kalimatnya? Misalnya Anda bisa berkata dengan senyum hangat, Paman, Bibi, saya sangat senang bisa hadir hari ini kumpul bersama. Tapi mohon maaf, saya hanya bisa ikut sampai asar ya. Terus kasih alasan yang bisa diterima gitu. Ya, lanjutannya, karena fisik sudah harus istirahat, supaya nanti malam bisa maksimal ibadah tarawih bersama keluarga inti. Saya melihat polanya nih. Anda mengalihkan fokus penolakannya, bukan saya lelah ngobrol dengan Anda. Tapi saya perlu memulihkan fisik untuk kebaikan yang lain, gitu. Wah, itu cerdas. Tidak berbohong, menolak dengan asertif, tapi tetap menjaga harmoni keluarga ya. Tepat. Melengkapi komunikasi, Anda juga harus mengandalkan taktik optimalisasi fisiologis. Jangan remehkan kekuatan Qailullah. Qailullah, tidur siang singkat itu ya? Benar, tidur siang selama 20 hingga 30 menit. Praktik yang selaras dengan sunnah ini, berdasarkan sains tidur modern, bertindak sebagai tombol reset yang ampuh bagi sistem saraf pusat yang meradang. Buat yang overstimulasi tadi ya? Terus kalau lagi di tengah acara dan nggak bisa tidur siang gimana? Bagi para introvert yang terjebak di tengah acara berdurasi 4 jam, ciptakanlah micro breaks atau jeda mikro secara diam-diam. Ngumpet di kamar mandi gitu? Bisa jadi. Menyingkirlah ke kamar kecil atau ke sudut taman yang sepi selama 5 menit, tapi ingat, jangan melihat ponsel Anda. Oh, nggak boleh main HP. Kenapa? Karena layar itu stimulasi lagi. Mending pejamkan mata dan bernapaslah dalam-dalam untuk mendinginkan aktivasi kortikel yang terlalu panas tadi. Dan ada satu penawar terakhir yang menurut saya paling menyentuh nih, yang dipaparkan oleh Dr. Christine Neff dalam riset ini. Ia memperkenalkan pentingnya self-compassion. Welas asih pada diri sendiri ya. Betul. Ketika Lebaran tiba dan sistem Anda benar-benar hancur karena burnout, hingga Anda terpaksa membatalkan janji silaturahmi sore hari dan memilih tidur meringkuk di balik selimut. Tolong, maafkan diri Anda sendiri.
Jangan biarkan suara di kepala Anda mengatakan Anda anggota keluarga yang buruk. Iya, welas asih yang tulus pada kapasitas biologis diri sendiri itu ternyata terbukti secara saintifik memblokir hormon stres kortisol loh yang memperparah kelelahan. Membawa semua wawasan ini ke dalam kerangka yang lebih luas, pemahaman kita tentang baterai sosial ini sebenarnya akan menyempurnakan makna Ramadan dan Idul Fitri yang sesungguhnya. Setuju. Secara filosofis, bulan ini memiliki dimensi kembar. Di satu kutub, ia berfungsi sebagai mental booster, semacam kawah candra di muka yang melatih kendali diri, empati, dan spiritualitas personal. Kutub satunya lagi apa? Di kutub lainnya, ia adalah social bond atau lem pengikat solidaritas komunitas melalui serangkaian ritual kolektif. Keseimbangan antara hablum minallah, koneksi vertikal dengan sang pencipta, dan hablum minannas, koneksi harmonis dengan sesama ya. Betul sekali. Masalahnya, Anda sama sekali tidak akan bisa menghadirkan kedamaian pada hubungan sosial Anda jika Anda terus-menerus mengorbankan fondasi paling dasarnya. Yaitu kewarasan dan kesehatan mental kita sendiri ya. Sebuah kesimpulan yang sangat mendasar. Mengenali di mana titik batas daya tahan Anda, menghormati sinyal alarm tubuh Anda, dan punya keberanian untuk mundur selangkah demi mengambil nafas. Itu bukanlah tanda bahwa Anda lemah atau antisosial loh. Bukan sama sekali, itu justru manifestasi dari kecerdasan emosional tingkat tinggi. Jika di tengah riuhnya ruang tamu di hari raya besok, Anda merasakan dorongan kuat untuk menepi sejenak demi mencari keheningan, lakukanlah. Lakukan demi kewarasan Anda, tanpa ada secercah pun rasa bersalah di hati Anda. Semoga kita semua bisa menerapkan ini besok ya. Amin. Kami harap diskusi mendalam ini membekali Anda dengan kacamata empati baru, tidak hanya untuk memahami keluarga Anda, tapi yang paling penting memahami diri Anda sendiri. Betul, itu yang paling utama. Selamat merayakan Hari Kemenangan, semoga kedamaian hati, kesehatan mental yang tangguh, serta kebahagiaan sejati selalu menaungi Anda dan seluruh orang terkasih. Kami pamit undur diri. Tapi tunggu dulu, sebelum Anda benar-benar melepaskan penat dan bersiap berbaur dengan keluarga besok pagi, ada satu pemikiran terakhir yang ingin saya tinggalkan untuk merangsang pikiran Anda. Pemikiran yang menarik nih pastinya. Sebuah studi yang baru saja dirilis tahun 2023 oleh University of Reading mengungkapkan fakta yang sangat mengejutkan. Waktu menyendiri yang Anda pilih secara sadar ternyata sama sekali tidak memicu perasaan kesepian. Wah, malah sebaliknya ya. Meredam kepanikan, sistem saraf, melunturkan stres, dan merekatkan kembali kepingan jati diri Anda yang berserakan. Luar biasa sains mengungkapkannya. Jadi, cobalah renungkan ini di malam takbiran nanti. Bagaimana jika tindakan paling spiritual, paling mulia, dan paling penuh cinta yang sebenarnya bisa Anda persembahkan untuk keluarga Anda besok? Adalah dengan sengaja menghilang sebentar ya. Tepat sekali. Menghilang selama 30 menit ke ruangan yang sunyi untuk mengisi kembali pundi-pundi sanduk Anda. Karena pada akhirnya, ketika Anda melangkah keluar dari ruangan sepi, itu kembali ke keramaian, Anda tidak lagi hadir sebagai bayangan kosong yang kehabisan daya. Melainkan hadir sebagai manusia yang utuh, dengan pikiran yang jernih dan cinta yang siap untuk dibagikan sepenuhnya.